Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Azza Kalsum dari kelas D jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Uinsarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perpustakaan dan Kearsipan Digital, yaitu tentang sejarah peradaban Islam dinasti Bani Umayyah. Sejarah peradaban Islam itu sendiri tidak terlepas dari yang namanya sebuah dinasti. Dan saya ingin menjelaskan tentang dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan Ibnu Harb Ibnu Muawiyah setelah peristiwa Takhim. Di Bani Umayyah ini berkuasa selama hampir 1 abad, yaitu sekitar 90 tahun. Dinasti Bani Umayyah itu sendiri telah memberikan sebuah warna baru dalam pemerintahan Islam, yaitu dengan sistem pemerintahan yang baru dan sangat berbeda dari sistem pemerintahan Islam yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita mulai dari sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nama dinasti Bani Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abnu Syams bin Abdi Manaf. Ia adalah salah satu seorang tokoh penting yang ada di dalam sebuah suku Quraisy pada masa zaman jahiliyah. Ia dan pamannya Hasim bin Abdi Manaf selalu bertarung dan bertengkar tentang perebutan kekuasaan dan juga kedudukan. Namun dinasti Bani Umayyah itu sendiri didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan sekaligus sebagai khalifah pertama dari dinasti ini. Ia juga memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Muawiyah dipandang sebagai pembangun dari dinasti Bani Umayyah oleh sebagian besar para sejarawan, walaupun awalnya dia dipandang dengan negatif. Berhasilnya mengambil legalitas dan kekuasaan dalam perang saudara di Siffin yang dicapai melalui cara yang curang. Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat dari prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun oleh Islam, karena dia juga yang mengubah sistem dari pimpinan negara yang dipilih langsung oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang turun-temurun atau bisa disebut dengan sistem monarki. Namun jika dilihat dari sifat dan sikap politiknya yang sangat menakjubkan, sesungguhnya Muawiyah adalah seseorang yang berbakat dan pemimpin Mesir yang sangat hebat. Di dalam dirinya terkumpul sifat penguasa, politikus, dan juga administrator. Pengalaman politik itu sendiri telah membuatnya mendapatkan kebijaksanaan dalam memerintah. Mulai dari pemimpin pasukan yang dikomandai oleh Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi yang telah menguasai ketiga daerah itu sejak tahun 63 sebelum Masehi. Muawiyah juga menjabat sebagai kepala di wilayah Syam yang membawahi Suriah dan Palestina yang berkedudukan di Damaskus selama kira-kira 20 tahun semenjak diincar oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman juga telah menobatkannya sebagai Amir al-Bahri atau bisa juga disebut dengan Prince of the Sea yang memimpin armada besar dalam penyerbuan ke kota Konstantinopel. Walaupun penyerbuan itu sendiri belum berhasil. Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah bukan dikarenakan kemenangan diplomasi di Siffin dan juga terbunuhnya khalifah, melainkan sejak semula gubernur dari Suriah memiliki landasan basis rasional yang solid. Dan dengan dukungan dari rakyat dan juga keluarga dari Bani penduduk Suriah yang lama diperintahkan langsung oleh Muawiyah agar mempunyai pasukan yang kokoh, terlatih, dan disiplin di garda depan dalam peperangan melawan bangsa Romawi.
Sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam menempatkan bawahan-bawahannya pada jabatan-jabatan penting. 3 orang yang mendapatkan perhatian khusus darinya yaitu Amr bin Ash, Mughirah bin Subah, dan Ziyad bin Abihi. Mereka termasuk politikus yang sangat mengagumkan di kalangan Islam dan Muslim Arab. Akses mereka sangat kuat dalam membina perpolitikan Muawiyah. Masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 1 abad, tepatnya selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Khalifah yang pertama yaitu Muawiyah sendiri, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan khalifah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Di antara 14 khalifah tersebut, ada pemimpin-pemimpin yang memiliki jasa yang besar di berbagai bidangnya sesuai dengan zamannya kepemimpinan mereka. Namun ada juga beberapa khalifah yang tidak memiliki perilaku yang patut contoh dan juga lemah. Dalam hanya waktu 90 tahun, banyak bangsa di antara 4 penjuru mata angin yang beramai-ramai masuk ke dalam Islam, yang meliputi tanah Spanyol, seluruh bagian Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, sebagian besar daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan sebagai Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan yang termasuk ke dalam unit Soviet Rusia. Pemerintahan Muawiyah diraih kemajuan besar dalam perluasan wilayah, dan yang paling terkenal yaitu saat peristiwa keberaniannya mengepung kota Konstantinopel melalui suatu ekspedisi yang dipusatkan di kota pelabuhan Dardanella setelah terlebih dahulu menduduki pulau-pulau di Laut Tengah seperti Rhodes, Kreta, Cyprus, dan Sisilia, dan sebuah pulau yang bernama Award tidak jauh dari kota Romawi Timur itu. Dan di belahan timur, Muawiyah juga berhasil menaklukkan Khurasan sampai ke sungai Oxus dan Afghanistan. Dan selanjutnya, misi perluasan wilayah kekuasaan dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Dalam bidang sosial budaya, Bani Umayyah membuka terjadinya kontak antar bangsa-bangsa Islam dan juga negeri-negeri yang ditaklukkan, yang terkenal dengan tradisi yang luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Hubungan tersebut lalu melahirkan suatu kreativitas yang menakjubkan dalam bidang seni dan juga ilmu pengetahuan. Di dalam bidang seni, terutama seni bangunan atau arsitektur, Bani Umayyah mencatat sebuah pencapaian yang gemilang, seperti membuat Dome of the Rock atau Kubah Asy-Syakra yang berada di Yerusalem dan menjadi monumen terbaik hingga kini, dan juga dikagumi oleh banyak orang. Kemajuan bidang peradaban dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah meneruskan kemajuan dalam berbagai bidang yang telah dilakukan oleh masa-masa kekuasaan pada sebelumnya, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Dalam bidang peradaban, dinasti Umayyah telah menemukan jalan yang lebih luas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan bahasa Arab sebagai media utamanya. Menurut George Zaidan, beberapa kemajuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dinasti Bani Umayyah yaitu pengembangan bahasa Arab. Upaya ini dilakukan agar menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan, sehingga pembukuan dan surat-surat dapat dilakukan dalam bahasa Arab, karena pembukaan dan surat-surat yang terdahulu menggunakan bahasa Romawi atau juga bahasa Persia. Arbat sebagai kota
Pusat kegiatan ilmu Bani Umayyah. Pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan di Marbat, kota satelit dan Damaskus. Di kota Marbat inilah terkumpulnya para pujangga, filsuf, ulama, penyair, dan cendikawan lainnya. Ilmu qiraat. Ilmu qiraat yaitu ilmu seni membaca Al-Quran. Ilmu qiraat merupakan ilmu syariat tertua yang telah dibina sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Ilmu tafsir. Untuk memahami Al-Quran sebagai kitab suci, diperlukan pemahaman secara komprehensif. Minat untuk menafsirkan Al-Quran di dalam umat Islam semakin bertambah pada masa dinasti ini. Pada masa perintisan ilmu tafsir, ulama yang membukukan ilmu tafsir yaitu Mujahid. Ilmu hadis. Ketika masyarakat muslim mencoba memahami Al-Quran, ada juga satu hal yang sangat mereka butuhkan, yaitu ucapan-ucapan Nabi yang disebut sebagai hadis. Oleh karena itu, timbullah usaha-usaha untuk mengumpulkan hadis-hadis, menyelidiki asal-usulnya sehingga menjadilah sebuah satu ilmu yang berdiri sendiri dan dinamakan dengan ilmu hadis. Ada juga beberapa ilmu yang dikembangkan dalam dinasti ini, seperti ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu jurafi dan tahrik, dan usaha penerjemahan. Masa kehancuran dinasti Umayyah. Meskipun masa kejayaan telah diraih oleh dinasti Bani Umayyah, namun dinasti ini tidak bertahan dengan lama, dikarenakan kelemahan internal dan juga semakin kuatnya tekanan dari pihak luar. Faktor-faktornya yaitu seperti berikut. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Sistem ini adalah suatu sistem yang baru di kalangan bangsa Arab yang lebih menentukan kepada aspek senioritas dan pengaturannya yang sangat tidak terlalu jelas. Tidak seperti sistem turun-temurun ini yang dilakukan oleh Bani Umayyah. 2. Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak terlepas dari berbagai konflik politik yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisa dari kaum Syiah dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik terbuka seperti saat di awal terbentuknya dan di akhir dengan sembunyi-sembunyi. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan dari pemerintah. 3. Pertentangan etnis dari suku bangsa Arab Utara dan juga bangsa Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Perselisihan ini mengakibatkan para pemimpin Bani Umayyah mendapatkan kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan di antara dua kubu. 4. Lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Lemahnya pemerintahan juga disebabkan dengan sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak dapat menanggung beban berat dari kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. 5. Penyebab langsung runtuhnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Runtuhnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah disebabkan adanya kemunculan kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari kaum Bani Hashim dan juga golongan Syiah. Keruntuhan dari dinasti Bani Umayyah itu sendiri juga mengakibatkan berdirinya suatu kekuasaan dari Bani Abbasiyah. Dengan kekuasaan, Bani Abbasiyah mengejar dan membunuh setiap orang dari Bani Umayyah yang dijumpainya, sehingga kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah pun
telah runtuh. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.